Teman-teman kita mulai ya untuk market update kita hari Rabu. Jadi kita mau review lah ya. Jadi selama dari hari Jumat tanggal 23 Juli ya. 23 Juli 2025 ya. Oke, baik. Ini kemana saya punya kamera? Udah ya nggak usah kamera ini kenapa ya tidak connect? Ya udahlah, nanti ya kita baru betulin ya. Baik. Oke, teman-teman kita lihat ya indeks harga saham gabungan dari teknikalnya. Nah, saya mungkin ada posting di story-nya IG juga ya, termasuk di Tele kalau nggak salah juga ada ya. Ya, nah yang kita harapkan dari pergerakan indeks harga saham gabungan adalah adanya swing low. Ya, konfirmasinya hari ini. Kalau kemarin kan kita udah lihat bahwa ya seperti ada bearish engulfing di situ kan. Ya kita harapkan adalah dia koreksi sehat gitu. Pada saat dia bisa koreksi sehat, mungkin ya kita ngikutin pergerakannya jauh lebih tenang. Ya, kita maunya seperti itu. Tapi kan market ya mungkin ya kita harus nunggu ya. Ya, nah satu adalah gini. Teman-teman lihat ya, di situ ada resisten 75.534 ya. Ini resisten yang di sini, di pojok sini. Nah, apakah dia akan kenain itu dulu, ya ngambil itu dulu, kemudian habis itu baru terjadi pullback-nya. Ingat ya, walaupun indeks harga saham gabungan pullback pun, ini tetap uptrend ya. Trendnya tetap up ya. Kenapa? Karena sebuah trend yang sehat, dia akan swing high, swing low, swing high, swing low. Itu yang kita mau. Ya, itu yang kita mau. Nah, kalau teman-teman ngikutin pergerakan indeks harga saham gabungan dari awal, kita tahu bahwa pergerakannya yang kemarin ini, yang pergerakan ini adalah bear trap. Ya, bear trap. Jadi ini bear trapnya sudah selesai. Nah, kemudian kalau misalnya nanti dia udah kena resisten dan dia swing kembali untuk cari swing low, itu artinya pergerakannya itu sudah mulai memenuhi kriteria untuk uptrendnya. Jadi uptrend gimana sih? Higher high, higher low kan? Higher low, higher high, higher low, higher high gitu kan? Jadi high yang terus meninggi dan low yang terus meninggi. Jadi kalau kita bilang bahasanya itu seringkali dibilangnya puncak yang terus meninggi. Jadi kalau dia bikin puncak, nanti bikin puncak selanjutnya itu lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Kemudian habis itu dia bikin low, bikin lembah, ya nanti lembah selanjutnya itu harus lembah yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kalau lihat dari indeks harga saham gabungan saat ini teknikalnya, maka kita mau katakan bahwa kalau terjadi downtrend atau patah trend itu berarti dia harus tembus ini 6.744 ya. Artinya ya pasti harus ada sebuah sebuah apa namanya sebuah katalis, sebuah sentimen yang sangat negatif sehingga membuat dia ambruk ya. Ini yang kita lihat. Kenapa? Karena di sekarang udah di 7.469 sedangkan low yang valid yang sudah tercipta itu di 6.700. Jadi hampir 1.000 poin itu. Jadi artinya kalau dia mau turun sejauh itu dibutuhkan sentimen yang sangat-sangat negatif. Nah, apakah dalam waktu dekat ini ada sentimen senegatif itu? Yang kita lihat malah justru banyak sekali sentimen-sentimen positif. Termasuk di dalamnya hari ini Filipina sudah mendapatkan kesepakatan sama US dan itu dikasih cuma 19%. Jadi sama kita. Bahkan ada ini terakhir si Trump bahkan ngomong mungkin saja kita bisa kasih lebih rendah lagi untuk Indonesia. Ya itu pasti market pasti langsung memprice in itu ya walaupun belum kejadian kan. Ya kita juga nggak tahu nanti apakah Jepang malah 15% ya. Nah, jadi artinya kalau teman-teman lihat ya, banyak sekali kesepakatan yang sudah dicapai dengan US sehingga perang tarif ini itu sentimennya sudah hampir boleh bilang sudah nggak ada lah ya, sudah kecil banget peluangnya untuk menjadi sentimen negatif untuk market. Ya, nah peluang yang kedua untuk sentimen negatif banget ke market itu adalah ini ya si Paulnya ya Gubernur The Fed kalau sampai benar-benar dipecat walaupun di undang-undang US itu tidak bisa dilakukan itu kalau sampai dipecat berarti kan si Trump itu sedang mencoba untuk mengguncang pasar lagi kan nah itu nanti kita nggak tahu apakah sentimen itu bisa dipakai untuk menurunkan ya mencari swing low dari
market. Tapi selama sekarang ya hampir boleh bilang tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka teman-teman ingat ya, ini akan sebentar lagi kita akan mulai melihat euforia terjadi di market. Sekarang aja sudah mulai kan, sudah mulai euforia kan, di mana kelihatannya oh iya udah break ya, break structure ya. Jadi orang-orang udah mulai lebih berani ke market dibandingkan dengan sebelumnya. Ya kalau pada saat di sini kita bilang ini bear trap, orang nggak percaya kan? Oh enggak, ini market akan apa balik lagi dan hancur lebur gitu kan. Ya udah, nah sekarang dia udah break eh, struktur. Jadi kalau dia udah break struktur, lu nggak bisa bilang lagi kalau ini bukan bear trap. Secara psikologi market ya, kita tahu itu adalah bear trap. Nah, secara struktur kita tahu bahwa ini adalah swing low yang valid, ya. Swing low yang valid artinya dia nggak mungkin turun lagi ke bawah situ. Jadi ini adalah bottom, ya, bottom sudah. Ya, ini berarti sudah yang kedua kali ya setelah COVID kita mendapatkan bottom itu. Kemudian habis itu ini adalah swing low-nya yang udah valid. Kemudian kita tinggal menunggu swing low selanjutnya. Jadi ini dia rally dulu, kita biarkan aja dia rally. Kalau teman-teman sudah punya barang, ya berarti hold dengan trailing stop ya. Nah, kalau nanti seandainya nih, kalau ini terjadi swing low, ini saya justru mengharapkan swing low-nya itu terjadi ya. Saya sih berharap adalah konfirmasi hari ini. Ternyata hari ini tidak konfirmasi adanya swing low ya. Ya, maksudnya konfirmasi itu adalah adanya candle merah turun kembali untuk mengkonfirmasi bearish engulfing-nya. Ternyata tidak. Ini malah akhirnya naik kembali ya. Jadi kita belum melihat akan ada dalam waktu dekat swing low. Nah, apakah ini resisten ini bisa menjadi plafon untuk pergerakan indeks kemudian habis itu dia swing low. Kalau dia bisa swing low, apa yang kita lakukan? Maka ada saham-saham yang kita lihat, ya kita lihat mungkin sudah pernah bergerak di situ. Nah, ada potensi akan pullback. Nah, pullback itu ya itu yang sering kita katakan ya, tunggu di daerah yang teman-teman mau lakukan. Nah, mengenai pullback kan banyak sekali tuh komennya. Apakah mungkin dia mencapai level itu lagi? Ya, apakah mungkin dia akan mencapai level itu? Ya, misalnya contoh kayak indeks harga saham gabungan lah ya. Kalau hari ini dia konfirmasi swing low, hari ini ya misalnya ya, misalnya lo ya, berarti kita akan mengharapkan adalah kita mungkin secara setup ya, kita mungkin akan berharap dia akan swing ke daerah sini. Ya, swing ke ini ya, daerah ada gap di situ, ada supply demand di daerah situ. Ya, kita berharap seperti itu. Oke, nah kan banyak sekali ya komen yang mengatakan mungkin nggak sih dia bisa masuk ke daerah situ. Mungkin apa tidak? Sebenarnya kita bicara mengenai setup. Setup itu harus teman-teman backtest, ya. Dengan lu punya hasil di backtest, maka lu bisa tahu bahwa mungkin atau tidak berapa persen dia akan menyamperi area itu. Ya, jadi kalau misalnya lu hasil backtest lu win rate-nya ada 60-70%, berarti ada 60-70% dia akan masuk ke area itu. Ya, dia akan masuk ke area itu. Nah, habis itu kan lu for testing kan, bener nggak dari backtest gua sama for testingnya 60 sama 70% konsisten nggak? Ya, jadi kalau konsisten begitu ya sudah. Yang kita lakukan adalah ya lu trading berdasarkan setup lu. Ya analoginya mungkin begini ya. Em, Pak, analoginya gini. Teman-teman ada yang pasti sekarang lagi viral-viralnya soal mancing ya. Kayak saya lihat mancing di mana-mana ada ya. Termasuk saya tiap pagi kan ada jalan di rawa ya. Itu banyak sekali orang yang mancing di situ. Ya waktu awal-awal, waktu sebelum COVID, ya itu apa ikan-ikan yang didapat tuh banyak banget. Ya, nah, tapi sekarang ya apa tahun-tahun inilah ya, yang saya lihat itu adalah mereka mancing dari jam 10 malam sampai pagi itu nggak dapat apa-apa. Ya, apa yang dilakukan orang kalau mancing? Ya, dia lempar kail, dia lempar umpan, sorry, ya, dia lempar umpan, kemudian habis itu yang dilakukan cuma menunggu kan, ya, menunggu umpannya itu dimakan enggak oleh ikannya. Ya, kalau dimakan berarti dia tarik. Kalau nggak dimakan dia tunggu. Ya, dia menunggu saja itu kan kerjaannya dia kan. Ya. Nah, kalau kalau misalnya nggak dapat apa-apa, ya udah zong hari itu. Ya, dan habis itu ya udah kayak orang bilang waktu lu kebuang sia-sia gitu kan ya. Nah,
Kalau lu lihat dengan trading itu hampir boleh dibilang tidak ada bedanya kita trader dengan kita pemancing. Ya, maksudnya nggak ada bedanya gimana? Tugas kita sebagai trader adalah ngelempar umpan. Ya, ngelempar umpan di sebuah kolam lah, rawa lah, ya. Dan ya kita akan menunggu ikan itu makan. Ya, nah kalau lu lihat setup ini, itu ceritanya kayak gitu. Kalau misalnya lu nggak tahu, mungkin nggak pernah memperhatikan cecak. Nah, kayak apa kayak mancing itu juga begitu. Dia habis lempar umpan, dia nunggu. Ya, nah pertanyaannya adalah, lu lempar umpannya di kolam apa? Ya, kalau yang saya bilang ya, kayak di rawa itu ya, sebelum COVID, itu enak banget. Ikannya kan begitu dilempar, nggak lama kemudian dia bisa, dia udah langsung, apa dia bilangnya, strike ya. Langsung dapat pancingan, langsung dapat ikan. Ya, nah, tapi tahun-tahun belakang ini, tahun-tahun setelah COVID, kita lihat itu apa, lebih banyak mereka zongnya daripada dapat ikannya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sebagai pemancing. Jadi lu bukan cuman apa, modal katanya saja. Katanya di rawa ini banyak ikan. Ya, sehingga ya lu ikutan. Ya, lu ikutan mancing ternyata nggak ada ikannya. Dan yang saya heran itu adalah lu sudah tahu ya, orang itu apa ya, sudah berbulan-bulan di situ, dan hampir boleh dibilang ya, kalau saya tanya udah berbulan-bulan itu yang dapat ikannya cuma berapa kali gitu loh. Dan mereka nggak kapok, dateng aja terus. Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya kolam itu atau di rawa itu ikannya sudah udah yang kecil-kecil gitu loh. Dia mungkin sudah tidak apa namanya, yang gede-gedenya udah habis. Kan ikan itu butuh berkembang biak kan. Ya, sedangkan lu nggak pernah nebar bibit dan lain sebagainya di situ. Kira-kira gimana ikan itu bisa datang? Ya kan? Nah, jadi sebagai seorang pemancing, menurut saya lo ya, lu butuh tahu bagaimana tanda-tanda atau sinyal-sinyal di mana kolam itu, rawa itu, atau spot itu ada ikannya. Jadi bukan berdasarkan katanya aja, pokoknya ada air, ada genangan di situ, maka gue mancing di situ. Betul nggak? Ya, jadi kayak misalnya lu lihat laut lah ya, laut kan gede banget kan. Tapi kenapa ada orang yang pergi ke laut mancing tapi pulang nggak dapet ikan? Sedangkan kalau lu dapat nakoda yang bagus, dia tahu di mana spot yang bagus, dia dia tahu bagaimana apa memilih spot yang bagus. Lu pasti pulang pasti akan dapat ikan gitu. Nah, kalau lu lihat ke kita sebagai seorang trader, kita itu nggak ada bedanya sama pemancing itu. Cuman perbedaannya adalah kita butuh tahu sinyal-sinyal di mana kolam-kolam itu lagi banyak ikan atau tidak gitu ya. Oke, nah contoh ya, kita lihat WiFi. Oke, ya saya seneng banget nih kalau kalau bicara-bicara yang begini. Teman-teman lihat ya, dia sempat naik 2 kali. Lu ambil di mana? Idealnya kan lu harus ngambil situ dong. Ya, dia naik, kemudian dia turun dapat kolam kita. Ya, dapat kolam kita. Nah, pertanyaannya, apakah cuma lu tarik garis itu kemudian habis itu lu tahu bahwa di sini pasti ada ikannya? Ya, pasti enggak kan? Yang kita lakukan adalah kita analisa, kita research. Ya, banyak sekali orang yang ya udah, pokoknya gue tarik garis habis itu gue tunggu gitu. Nggak peduli lu mau itu saham apa segala macam semuanya, pokoknya gue tunggu di situ. Ya, ikan di dalam trading itu adalah likuiditas kan. Nah, kira-kira ada nggak likuiditas yang bakal nongol kalau gue tunggu di daerah situ? Ya, nah kalau lu lihat apa, lu lihat frameworknya kita, di situ kan ada namanya katalis ya. Katalis itu pondasi, ya pondasi dari frameworknya kita. Jadi kalau nggak ada katalis, percuma aku tarik-tarik garis itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tidak akan datang likuiditas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa WiFi kita tarik garis ke situ, kemudian habis itu kita berani ambil? Hmm, Kita call to buy ya. Kalau WiFi, saya pikir katalis pasti teman-teman udah lihat, wah udah denger dari mana-mana. Ada apa? em, Hashim nambah saham, ada masuk NTT ya.
Tadi saya pikir NTT itu daerah loh. Ternyata ini perusahaan Jepang yang cukup gede yang masuk 49% ke anak perusahaannya si WiFi ya. Ya, itu ya. Nah, yang lain-lain lu cari sendiri lah. Itu biasanya udah umum. Nah, lu lihat berarti ada duit banyak sekali dari situ. Ya, dari obligasinya ada 12,5 triliun, kemudian habis itu dari right issue-nya itu dia sempat ngumpulin berapa puluh triliun, kemudian habis itu dari NTT 1 triliun. Nah, artinya dia punya cash itu cash ready cash untuk ekspansi itu gede sekali WiFi. Ya kan? Nah, lu dapat nih katalisnya, lu dapat nih sesuatu yang mungkin akan di price in oleh market. Tapi yang jadi masalah adalah gua harus mancingnya di mana. Gua harus lempar umpannya di mana. Sehingga ya ini gua akan tunggu dia nyamperin ya, makan umpan gua, habis itu gua strike gitu. Nah, lu lihat kan dia mulai naik ya yang selalu sering dilakukan itu makanya saya agak bingung itu ya saya udah ngomong berkali-kali loh bahkan sampai saya udah ngasih loh ini setup ini agar teman-teman tidak beli di pucuk lagi tapi kenyataannya adalah ya lu dapat pucuk gitu ya lu dapat pucuk gitu kenapa nggak lu nunggu gitu loh ya ini contoh misalnya kayak ini kan pergerakannya kenceng banget kan kalau misalnya pergerakan itu kenceng oke udah nggak apa-apa gue tunggu di bawah kan. Dia nyamperin nggak? Sebenarnya nyamperin loh. Itu nyamperin kan? Dia nyamperin kan? Nah, habis itu lu ngambil dari situ kan sebenarnya tidak terlalu bahaya kan? Benar nggak? Ada harga diskon, kenapa lu harus ambil di pucuk? Gitu. Nah, terus habis itu dia naik lagi. Ya, apa yang gue lakukan? Gue tunggu lagi di daerah yang diskon gitu loh. Oke? Nah, kalau dia dia nyamperin dan dia makan umpan kita ya udah strike tarik. Gitu berarti kita udah masuk ke dalamnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau dia udah naik lagi nih, ya udah lu tunggu lagi. Ini gua hapus ya, biar biar kita bisa lihat ya. Nih, berarti gua tunggu lagi. Tungguin di mana? Di situ, ya. Nah ini kan hari ini hampir sampai situ ya. Hari ini hampir sampai situ, ya nggak tahu sih ya. Ini tinggal berapa sih? 2.600. Kita maunya di 2.550 sampai ke 2.400. Dia hampir sampai situ. Gua tunggu di situ boleh nggak? Ya daripada gua ngejar akhirnya gua di pucuk. Kemudian habis itu lu udah beli di pucuk nih ya. Masih lagi dikomporin dengan wah ini mah nanti dia bisa jadi goceng. Urusan goceng itu nanti. Yang sekarang yang lu sedang bermasalah itu adalah lu sedang melawan diri lu sendiri. Gua udah beli di pucuk nih, gua udah beli 3.000. Nah, hari ini dia turun 2.700. Dia sempat turun sampai ke 2.600. Artinya sudah turun 400 poin. 400 poin itu berarti udah hampir 12% kan? Ya. Nah, kira-kira gimana elunya? Ya, gimana elunya? Ini kan sekarang sedang lu sedang melawan diri lu sendiri bukan melawan market tuh. Lu nggak usah kita seringkali mendengar gini. Pada saat dia turun, nah kan gua nggak dikasih. Ya, bandar nggak kasih gua dan lain sebagainya. Tuh nggak? Ya, padahal ya lu tahu lah sebagai seorang bandar, gua juga nggak mau beli harga mahal. Ya kan, kalau gue bisa beli di harga murah, kenapa gue harus ambil yang mahal? Kenapa gue harus menyenangkan retail? Ya, padahal retail itu harusnya menjadi likuiditas untuk gue keluar dan gue masuk. Paham nggak? Ya, jadi kalau teman-teman sekali lagi ya, apa? Memang kita tahu daerah mancingnya gimana. Misalnya contoh WiFi kita mancingnya daerah situ. Kita tahu bahwa oh ini cerita-cerita untuk WiFi-nya itu, oh ya terlalu indah kan? Betul, itu indah banget. Itu asli indah sekali. Ya, nah cuman yang kita mau lihat itu adalah ya balik lagi ke setupnya kita. Kalau setup kita mendukung, kalau setup kita mensupport area itu, ini contoh ya, di gue buang semuanya deh ya, teman-teman lihat ya, oke ya. Ini kalau teman-teman lihat di weekly ya, di weekly kemarin Pak Kris kan udah sempat sempat nyinggung-nyinggung terus kan. Kalau teman-teman lihat di weekly, ini apa? Ya, ini berarti stage satu ya. Base satunya ya. Oke. Nah, kalau lu lihat ini dia break, ini apa? Teman-teman udah bisa jawab kan? Ini daerah SOS-nya, berarti dia reakumulasi di daerah situ. Next,
Kalau dia break dari daerah reakumulasi, ini kan dia break ya, daerah reakumulasi ya. Oke, ini ini karena di weekly kita masih harus tunggu sampai hari Jumat ya break apa enggak ya. Oke, nah kalau dia ini kenapa nongol terus? Oke ya, nah kalau dia udah break dari sini, artinya apa? Artinya setelah satu ini SOS, berarti area ini itu adalah area markup. Ya kalau lu lihat dari ini ya, Wyckoff Recycle ya, ini adalah akumulasinya, ini satunya, kemudian SOS ya, kemudian habis itu setelah satu apa? Markup. Berarti ini adalah rally sesungguhnya, tapi kan masalahnya lagi adalah lu tidak bisa mendikte market kalau oh rally harus langsung rally ya, harus langsung jalan ya. Tidak. Ya, nah kalau lu lihat setup besar kita, ini kan udah pas. Nah, kalau udah pas, maka yang lu lakukan adalah gua udah masuk nih, gua udah dapat nih harga harga bagus gua adalah di daerah 2000 ya, 1900 sampai 2000. Ini kebetulan kita dikasih masuk ke daerah situ. Nah, kalau gua udah masuk ke daerah situ dan dia udah mulai jalan, gua tinggal trailing stop aja. Kalau gua bener-bener mau ikutin trend, maka ya udah gua aktifkan trailing stop gua. Trailing stop gua jauh banget. Ini bisa daerah BEP gua nih. Ya, di daerah EMA 50 dan EMA 20 itu jauh banget kan? Ya, jauh. Nah, kalau gua ini anggap ini udah jadi high-nya ya. Gue mau tunggu lagi dan gue mau re-entry lagi atau gue melakukan averaging up gitu ya. Ini masih di atas. Ini kenapa? Ya, ini masih di atas dari trailing stop saya. Saya masih bisa melakukan averaging up. Ya, ini dengan syarat semua semua ceritanya itu utuh. Ya, tidak tiba-tiba oh nggak jadi. Ya, ini nggak jadi. Ya, kerja sama MTEL, kerja sama Telkom nggak jadi dicoret. Kerja sama KIA dicoret. Nah, itu udah berantakan lah. Ya, atau mungkin apa tiba-tiba em, siapanya WiFi ditangkap. Ya, karena ini hubungannya sama BUMN semua soalnya. Nah, itu mungkin akan berbeda cerita ya. Nah, tapi kalau dia tidak, ya sudah ini berarti kan akan sesuai dengan setup kita. Ya, jadi kita udah tinggal follow trend sampai dia patah ya. Ingat ya, jangan terus-terusan beli di pucuk lagi. Selalu tunggu dia pullback karena sebuah trend yang sehat itu dia akan ada swing high, swing low, swing high, swing low. Ya, nah setup ini sebenarnya untuk mendeteksi kalau dia swing low kemana sih? Gue harus menunggunya di mana itu aja gitu dengan lu tahu setup ini sebenarnya lu udah bisa menghindari resiko beli di pucuk itu udah berapa persen ya ya kalau ini win rate-nya 70 60-70%, berarti kan lu sudah menghindarkan resiko modal lu habis-habisan karena beli di pucuk ya. Itu 60-70% ya gitu ya. Padahal setupnya sederhana lu, simple banget ya. Lu tinggal tunggu dia impulse, tinggal tunggu sebuah pergerakan besar, ya kemudian habis itu lu ukur pergerakannya. Ya kira-kira di mana ya area yang kita sebut sebagai premium. Kalau dia masih di premium harganya gua nggak ikut. Kalau dia udah mulai di bawah ya berarti area diskon, maka ya udah gue ikut. Ya gua akan menunggu di situ. Jadi kayak cicak, kayak kita mancing ya. Lu udah tahu bahwa ini tanda-tanda semua kolam-kolam ini ikannya banyak. Ya, berarti kan lu lempar pancing kan? Lu lempar umpan kan? Nah, udah tinggal tunggu di hub. Karena lu nggak bisa, ya kecuali mungkin lu turun tangkap tangan ya. Tangkap pakai tangan ya. Berarti kan lu tahu ikan-ikannya di mana. Ya, tapi kalau lu pakai pancing, ya mau nggak mau lu tunggu dia makan umpannya. Gitu. Ya, itu sama halnya dengan ini. Ya, kita sedang melihat ya beberapa komoditas ya kalau komoditas yang lain ini adalah semua komoditas ya komoditas energi itu hampir boleh bilang tidak ada yang menarik di situ yang menarik dari saham komoditas itu adalah ini yang bulan ini sempat naik ini mana sih ini baru energi ya energi yang ini ya ini adalah coal itu berarti batu bara dalam bulan ini dia sudah naik 2,66 ya 20
2,66%. Walaupun secara year to date itu masih turun 12%. Tapi nanti kita lihat teknikalnya ya. Ini satu ya, berarti ada mungkin sudah ada pergerakan nih. Ya, pergerakan ini kenapa? Ini yang mau kita cari story-nya. Etanol memang naik 10,43%. Tapi kan etanol tidak terlalu banyak emitennya ya. Jadi udah kita nggak usah pusingin lah. Yang lain kayak minyak segala macam, ini memang naik. Ya, tapi naiknya terbatas sekali ya, cuma kecil-kecil loh, 0,69 persen ya, Brent cuma 1,35%. Ya, natural gas yang kemarin ada yang nanya soal Pegas, ini min 11,33. Jadi ya makanya kalau kita lihat harganya sebenarnya nggak apa namanya nggak terlalu memberikan sesuatu yang wah gitu ya. Oke, nah sekarang metal. Metal rata-rata yang naik itu adalah logam mulia. Jadi emas, silver, platinum. Ya, emas, silver, platinum itu yang naik. Kalau untuk metal industri itu yang naik cuma tembaga. Memang karena ada katalisnya ya, di mana si Trump sedang itu ya obok-obok si tembaga itu sendiri ya. Itu naik 45,9%. Tapi tidak terlalu berasa untuk emiten kita. Emiten tembaga itu hampir bulan tidak terlalu berasa. Kenapa tidak terlalu berasa? Karena permintaannya, demand-nya itu nggak ada. Ya bukan nggak ada, demand-nya itu tidak bertambah, ya, ya tetap begitu saja. Jadi artinya kenapa emiten-emiten tembaga itu tidak terlalu berasa ya? Karena itu. Ya kita tidak melihat bahwa ada sebuah efek ke laporan keuangan yang terlalu besar untuk tembaga. Karena demand-nya nggak ada. Ya kecuali mungkin kalau misalnya Cina industrinya teng gitu ya, nah, itu mungkin mungkin akan berbeda untuk tembaga. Tapi selama industrinya, PMI-nya segala macam masih so-so aja, ya mungkin ini belum terlalu efek. Oke, nah kemudian habis itu kita lihat agriculture atau pertanian ya. Pertanian yang menarik itu apa? Pertanian yang menarik itu orange juice ya, 44,76. Nah, itu udah pasti tidak ada emitennya kan? Ya, yang lain apa? Yang lain yang menarik itu adalah ini yang mau kita lihat. Yang ada emitennya, CPO. Kalau kayu, betul, kayu naik 10,13%. Cuma sama lagi ya, kita nggak ada punya emiten. Ya kalau teman-teman lihat BRPT, oh ini BRPT kan kayu. Ya lu mesti jual dulu. Masalahnya BRPT untuk pengemasan kayu-kayunya udah minim banget lah ya. Oke, nah tapi teman-teman lihat ini. Ini naik satu bulan itu adalah 8,45%. Jadi kalau lihat dari komoditas, ya kita punya dua komoditas. Satu adalah batu bara, yang kedua itu adalah em, ya emas juga ya emas emas oke lah ya emas cuman kan ini mungkin kita udah ketinggalan lah ya. Nah kalau teman-teman lihat apa tadi CPO sama yang di bawah itu ini adalah industrial, ini yang mau kita lihat paling adalah aluminium sama nikel. Ya, nikel satu bulan ini naik 4,43, sama aluminium itu naik 2,87, tins ya, tin berarti timah itu adalah 3,72. Tapi ini masih naiknya so-so aja. Yang mungkin yang naik gede itu adalah palladium ya. Saya sempat cari itu palladium kayaknya sih emitennya tidak tidak ada di Indonesia. Ya, tidak ada di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, yang naik banyak itu adalah urea. Ya, urea itu waktu itu kan karena perang antara Israel sama Iran ya, itu udah sempat naik, sebenarnya udah sempat naik. Year to date-nya itu naik berapa? 29,63%. Tapi untuk bulanannya itu dia sudah mulai turun min 2,23. Kita lihat ya urea ya. Nah, ada salah satu emiten yang bergerak di urea kan. Nah, teman-teman lihat ya, naik kencengnya kapan? Naik kencengnya itu adalah di bulan April ini. Ya, bulan April ini memang adalah bulan di mana itulah ya, di mana Israel menyerang ya. Padahal ini sebenarnya memang udah naik, tapi ini akhirnya naik lebih tinggi lagi. Tapi setelahnya udah, ya kita mulai lihat dia kayaknya udah sosok aja, mulai udah sideways, tapi nggak tahu, nggak apa, nggak terlalu apa dominan banget ya. Teman-teman bisa lihat ESSA ya. Kita lihat nggak terlalu itu banget lah. Sudah tidak terlalu berpengaruh pengaruh banget. Tetapi yang kita mau lihat konsisten itu adalah CPO karena ada ceritanya ya, CPO karena ada ceritanya, kemudian habis itu batu bara ya. Nah, kita lihat ya sebentar ya. Ini kalau CPO nih. Terus lihat CPO ini kayak gini ya. Ini adalah daily-nya ya. Sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat daily-nya, ini sudah change of character. Ini teknikalnya ya untuk daily ya.
Terus naikin dulu. Nah, ya jadi kita sudah change of character. Ini trend line untuk dia turun. Ya, ini trend line turunnya. Kemudian habis itu dia mulai break trend line ya. Nah, habis itu kalau lihat teknikalnya secara struktur dia sudah change of character. Jadi kalau kita ini minornya ya, minor di sini kita boleh katakan dia sudah mulai potensi uptrend. Ya, untuk CPO ya, potensi uptrend. Nah, ceritanya adalah base-nya itu basis yang paling besar mempengaruhi pergerakan CPO itu adalah untuk Indonesia adalah B50 dan kemudian untuk ekspornya, orientasi ekspornya kita lihat adalah kesepakatan antara Indonesia sama Uni Eropa. Ya, jadi ini pasti teman-teman akan price in. Cuman jadi masalah adalah emiten-emiten CPO kita sudah memprice in untuk B50. Ya, sehingga ya untuk kesepakatan antara Indonesia dan Eropa itu cuma menambah tok. Ya, menambah katalis doang. Kita lihat ya, misalnya contoh TBLA. Ini TBLA sebenarnya kan kita udah bicara cukup jauh ya, cukup lama ya. Nah, ini udah bergerak lumayan jauh. Oke. Nah, karena dia pergerakannya udah lumayan jauh, ya berarti mau ngomong tunggu dia pullback. Ini bentar lagi harusnya teman-teman bisa dapat nih. Ya antara 775 sama 750. Nah, tapi teman-teman ya, kalau lu udah punya yang namanya misalnya kayak TAPG dan lain sebagainya ya, udah ya lu nggak usah ambil. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya, ya berarti kita mau nggak mau ya cari di mana kita mancing lagi. Nah, kalau ini bentar. Oke, nah kalau ini kenapa kita tunggu daerah situ? Ya, daerah situ kan harus ada confluence ya antara berapa tadi 7.000 750 sampai ke 775 ya. Konfluensinya itu harus ada. Konfluensinya di mana? Satu, teman-teman lihat di sebelah kiri ya. Kirinya itu kita punya resisten yang tadinya resisten sekarang menjadi support. Ini kenapa ya tiba-tiba begini sih? Loh, aneh ya. Ini adalah resisten yang berubah menjadi support. Oke? Jadi ini ya berarti ya 61,8 dan 50 itu menjadi satu area yang lumayan lumayan cukup kuat lah ya untuk penurunan ini. Kemudian kalau kita lihat dari volumenya juga ikutan turun ya. Ya pada saat dia penurun, volumenya juga ikutan turun. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk si CPO dan lu bisa memperkuat apa story-nya, ya teman-teman tinggal lihat misalnya ini TBLA ya atau yang baru 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 mulai naik sih sebenarnya itu adalah Ali. Eh, Sebentar ya. Nah ini ya ini baru mulai naik. Ya walaupun bukan bukan baru-baru banget, tapi dia baru mulai bergerak dibandingkan TBLA kan udah jauh banget kan. Ya. Nah, ini adalah Ali. Nah, teman-teman kalau lihat Ali itu udah ada berapa 6050 sampai 6000 sampai 6050. Itu adalah area lu mau kalau lu mau buy. Ya, nih ya. Oke, walaupun ya memang agak premium ya. Oke, ini Ali, kemudian habis itu kita lihat LSIP. LCP, oh ini udah tinggi sekali ya. Nah, ini memang tinggi banget ya. Kalau teman-teman mau tungguin, ini mungkin saya pikir sih mungkin teman-teman mungkin tidak akan dapat ya buat nungguin ini ya. Nih ya, ini daerahnya berapa? Ini daerah 1100 sampai ke 1150 ya. Nah, nanti bagaimana kalau gue tungguin tapi gue nggak dapat nih? Ya sudah, lu ambil yang lu dapat gitu aja. Ambil yang sesuai dengan setup dan lu dapat. Gitu. Jadi walaupun nih misalnya gue nggak perlu harus memaksakan LCP. Misalnya kalau memang gue dapat Ali, misalnya gue dapat TBLA, ya udah itu yang gue ambil yang sesuai dengan setup. Itu kebetulan ikan yang bernama TBLA itu yang makan umpan kita. Ya, jadi udah itu yang lu tarik gitu loh. Ya, jangan udah dimakan umpannya, lu nungguin aja ya pancing yang lain ya. Gue mau ini nih, pancing yang ini yang ditangkap gitu loh. Ya, pancing ini yang dimakan. Kan gini, ya ini yang saya lihat ya kalau kalau orang mancing ya, dia nggak mungkin menggunakan satu pancing doang. Ya mungkin aja sih kalau misalnya modalnya nggak tahu banyak-banyak banget ya, jadi cuma punya pancing satu ya. Tapi yang saya lihat tuh ya, rata-rata mereka punya pancing banyak gitu. Yang dilempar ya sehingga ada peluang yang lebih banyak untuk dapat ikan kan. Nah, yang lu butuhkan adalah pancing mana yang dimakan dulu
Gitu. Jadi kalau misalnya ini ada LCP, ini ada TBLA, ini ada Ali, ini mungkin ada yang lain-lain ya, misalnya SSMS dan lain sebagainya ya. Mana yang lu dapet gitu loh. Ya, yang lu dapet ya udah itu yang lu tarik. Jangan itu udah dimakan, tapi lu ngarepin yang ini loh. Yang ini loh gitu kan. Itu kan udah dimakan. Ya, pancing yang itu. Paham ya? Ya, nah itu sering kita lakukan. Ya, yang sering kita lakukan. Nah, ini kan udah dimakan umpan lu pancing yang keberapa gitu loh. Tetapi lu nggak mau tarik itu sudah sesudah strike, tinggal lu tarik doang, tinggal lu gulung doang kan. Tapi yang kita tungguin itu adalah pancing yang nggak pernah dimakan. Paham nggak? Ya, coba lu itu deh. Nah, ini di sini ya, di sini mungkin sekalian ya. Saya juga mau itu ya, tanggapin sekalian ya. Kita bisa lakukan backtest, ya, backtest dan lain sebagainya. Kemudian habis itu kita bisa lihat kelakuan-kelakuan kita adalah dengan jurnal. Ya, yang banyak sekali loh yang protes sama saya. Masa iya sesuatu yang sangat sederhana cuma mencatat doang bisa mengubah tradingnya kita? Ya gue agak aneh ya. Maksudnya kok apa ya? Maksudnya pertanyaannya kayak gimana gitu kan? Mereka nggak percaya kalau cuma dengan mencatat saja, lu bisa merubah atau bisa memperbaiki tradingnya. Ya, oke. Nah, jadi ini yang sering saya balas itu begini. Pertanyaan pertama itu adalah, kira-kira kalau dengan lu mencatat, lu keluar uang berapa? Ada ruginya nggak lu mencatat itu? Kalau dia tidak ada ruginya, kenapa nggak lu lakukan? Gitu ya. Malah malah pengennya itu adalah sesuatu yang rumit gitu. Sesuatu ini contoh misalnya kayak ini ya. Gue tunggunya di area golden zones-nya Vibo. Nah, masa sesimpel itu ya? Ya orang lain apa namanya analisanya sampai udah berantakan sekali, sampai udah coret-coretan udah full banget gitu ya. Oh, nah ini nih, ini yang gue cari nih. Lu paham nggak? Ya, padahal simple itu, sederhana itu adalah sesuatu yang jauh lebih powerful. Sama halnya dengan jurnal. Lu tahu nggak jurnal itu memberikan saya perspektif. Contoh misalnya kayak gini ya. Kenapa saya bikin setup Golden Zone? Ya, karena saya sering bertanya, ada nggak ya cara untuk nentuin nih. Kan pergerakan struktur harga itu adalah kalau dia uptrend itu membentuk high yang semakin meninggi, low yang semakin meninggi. Ya kan? Berarti kan dia butuh ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Gitu. Nah, pada saat dia rally, kemudian dia mau mencoba mencari swing low, ada nggak ya caranya untuk menentukan kira-kira ya kalau dia mau swing low, sampai kemana ya? Ya, jadi kok gue nggak perlu menebak-nebak. Ini udah swing low belum ya? Ini udah swing low belum ya? Ini udah low-nya belum? Itu udah low-nya belum gitu. Jadi gue udah nggak perlu menebak-nebak itu gitu. Gue bisa mendapatkan area yang persis. Ini adalah area yang gue mau masuk. Itu dari jurnal teman-teman. Ya dari jurnal itulah makanya lu timbul sebuah pikiran pada saat lu mengevaluasi jurnal lu timbul sebuah pemikiran bahwa ini bisa nggak dipermudah ya? Sorry. Ini bisa nggak ada sebuah cara untuk tahu gitu ya. Jadi nggak benar-benar nggak cuma nebak-nebak buah manggis doang. Kira-kira dia akan sampai situ nggak ya, tinggal cap cip cup dan lain sebagainya. Enggak. Jadi ini otomatis langsung presisi gitu. Gua tinggal nunggu di situ. Dia kena nggak kena, ya dia kena nggak kena, gue tunggu di situ. Begitu dia kena, ya udah tinggal resikonya adalah dia kena stop loss gua atau jangan-jangan dia kena TP. Gitu. Nah, pada saat biar gue tahu nih berapa persen dia akan kena TP dengan berapa persen dia akan kena stop loss, maka gue uji dulu di backtest. Ya, begitu gue lihat backtest gue, oh 60-70%, oh lumayan loh. Ya, karena dia lumayan, oke, gue real test. Ya, setelah gue real test, makanya gue tawarin ke teman-teman, oh ini setupnya cuma begini doang. Biar lu nggak beli di pucuk, lu tunggu dia retest. Ya, lu tunggu dia retest. Nah, retestnya di mana? Nah, ini ya udah gue kasih tahu nih retestnya di golden zone-nya. Udah lu tunggu aja di situ. Oke? Jadi ini ada berapa ya? Di IG itu ada sekitar 20 ya, ini di Zoom itu ada sekitar 52. Teman-teman otomatis sudah mulai bisa menghilangkan kebiasaan beli di pucuk. Ya, saya hanya menawarkan lo ya, ini apa sebuah setup yang bisa membuat lo tidak beli di pucuk.
gitu. Tapi ya tentu pasti ada masih ada syarat ketentuannya ya. Jadi lu jurnalkan itu sesuatu yang benar-benar simple banget, sederhana banget. Lu cuma catat doang dan catatannya lu itu biayanya sangat murah. Ya, biayanya sangat murah. Oh, saya juga mau umumin sekalian ya, yang versi cetak jurnal itu mungkin saya akan off-kan. Ya, nanti ya yang ada itu ya tinggal versi digitalnya. Ya, versi digitalnya teman-teman ngambil itu aja. Sekarang saya juga kasihan ongkos kirimnya itu jauh-jauh gitu loh. Kayak misalnya ke Makassar itu udah berapa? Udah 20.000 lebih kan. Kemudian habis itu ada yang sampai ke Papua itu kemarin itu sampai berapa ya? Sampai 50.000 itu udah apa eh, nggak worth it gitu loh menurut saya gitu kan. Jadi daripada seperti itu lu ambil versi digitalnya aja, habis itu nanti lu print out. Print out, habis itu lu beli aja lah buku apa aja, buku tulis anak-anak yang 3A segala macam, lu pakai itu aja catat. Yang penting konsepnya bagaimana lu mencatat segala macam lu udah dapet. Itu aja ya. Oke, ya paham ya. Jadi lakukan catatan. Catat aja. Lu nggak ngerti apapun, lu catat. Lu mulai catat, kemudian habis itu setiap minggu, ya setiap minggu atau setiap bulan, usahakan lu buka catatan lu. Kemudian lu evaluasi. Ya, lu evaluasi. Jadi akhirnya lu bisa tahu nih, oh gua tetap ada di tempat, gua ngulangi kesalahan yang sama, atau gua udah mulai memperbaiki kesalahan itu. Lu harusnya bisa 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 lebih baik lah. Oke? Ya, itu dulu ya teman-teman ya. Jadi yang kita mau lihat itu adalah CPO. Ini ada CPO, pasti teman-teman udah tinggal itu lah ya. Yang teman-teman mungkin lihat kayak DSNG. DSNG itu masalahnya itu ada di volumenya, Pak. Jadi kalau volume seperti itu lebih baik nggak usah. Ya, nggak usah. Saya nggak perlu lihat lagi itu. Jadi kalau DSNG nggak usah lah. Ya, oke, oke. Untuk yang batu bara, teman-teman pasti udah punya incaran beberapa kan. Tapi mungkin yang sekarang yang mungkin katalisnya lebih lebih ke arah situ itu kayak bumi, ya. Ini ini bumi. Oh, ini weekly ya. Bentar, saya ke daily dulu. Nah, ini bumi ya. Kita mau lihat itu begini. Teman-teman lihat nggak? Ini low-nya di mana? Ini low yang tadinya di sini. Kemudian, oh, ini mungkin dia setupnya udah beda ya. Oh, oke, oke, oke lah. Oke ya, ini adalah low selanjutnya. Ini adalah high-nya itu kita ambil yang low ini ya. Kemudian habis itu dia naik kan. Teman-teman lihat ya, ini ya. Saya buang dulu ini. Berarti ini sudah change of character. Ini saya ambil minor-minor biar kita bisa dapat duluan. Oh iya, lupa saya. Oke. Nah, ini berarti kan dia turun ini sudah selesai. Ya, minor aja dulu. Turun ini sudah selesai. Next habis itu nggak bagaimana? Nah, memang udah lihat ya, ini low, ini high. Ya, kenapa ini high? Karena dia sudah break swing low internalnya ya. Jadi otomatis gue udah tahu nih kalau misalnya gue mau ikut bumi, gue tunggu di mana? Gue tunggu di sini. Ya, ini berarti berapa? 100 dan 110 ya. Udah tunggu di situ. Jadi dia akan turun nih. Lihat, teman-teman lihat ya, ini kan udah turun nih. Udah menyentuh 110. Gitu? Ya, nah apakah ini akan turun lagi? Nah, teman-teman tinggal itu aja. Lu udah tahu di mana lu mau nunggu, maka ya udah tunggu aja sampai umpan lu diambil, dimakan. Nah, baru lu tarik gitu. Ya, nih sama halnya dengan yang lain. Misalnya PTBA. PTBA sih kayaknya nggak kemana-mana ya. Benar ya? Dia nggak kemana-mana. Ini kan gap down karena dividends kan? Karena dia nggak kemana-mana sudah lah ya. Kemudian coba sebentar ya. Batu bara ada apa lagi? Yang itu? Yang sejauh ini yang saya baru lihat tuh yang ini si bumi batu bara yang lain kayaknya ada udah pada ini ya, udah pada nggak pakai batu bara kayak misalnya Indi segala macam kita price in-nya udah nggak bukan di ini ya, bukan di batu bara lagi. Nah, teman-teman lihat nih. Ini ada kan? Kita tungguin di mana? Ini kebetulan kita tungguin di sini. Nah, tunggu di sini kena stop loss nggak nih dia turunnya nih? Kalau dia kena stop loss ya udah lu keluar. Kan ini bukan sesuatu oh ini kena stop loss. Nih, stop loss kita di sini. Ya. Oke ya, ini SL kita di daerah sini.
Ya, ini ya. Nah, ini SL kita. Jadi dia kena SL nih. Nah, kena SL, walaupun dia naik kembali, kita nggak mau tahu. Ya, dia lu kena kayak SL, maka udah lu selesai. Ya, walaupun dia naik lagi. Bener ya? Iya kan? Ya, closingnya kan semua udah dibawa kan? Nah, kita nggak mau tahu. Udah lu kena SL, walaupun dia naik lagi. Sudah clear begitu aja. Ya, oke? Nah, ini golden zone-nya. Ini yang kita mau tunggu. Jadi kalau dia udah ini, mungkin kalau dipancing itu lu strike, tetapi akhirnya putus. Ya, oke? Jadi ikannya hidup gitu. Walaupun dia naik lagi. Kita cuman konsisten di situ. Ya, SL gue udah di situ dan dia kena, gue keluar. Gue nggak akan, kita nggak perlu babi bu. Oh, next next SL gue kepanjangin deh dan lain sebagainya. Nggak usah. Ya, pada saat lu backtest kan lu SL-nya begini. Ya, kalau lu SL-nya begitu, ya udah konsisten begitu. Jadi nggak, oh ini Adaro kena SL ya, kan cuma satu ini doang. Ya, berarti lain kali gue naikin turunin begini nih SL-nya. Jangan ya, nggak usah kompromi. Selesai, selesai. Ya, berarti kan kita udah taruh di mana resiko itu sudah terukur. Dan ini bagian dari 40% yang pasti rugi punya gitu loh. Karena win rate kita kan paling 60-70%. Ini adalah bagian di mana 30%-nya. Lu nggak usah pusingin itu. Walaupun ini naik lagi, sudah punya gue nggak mau pusing. Ya, gue konsisten aja dengan setup gue. Kemudian habis itu kita lihat aja yang lain, misalnya ITMG. ITMG ini nggak terlalu ikut ya Pak. Oh ini nggak bisa ini lihat di ini kan karena dividends kan turunnya turunnya terlalu drastis nih. Tuh. Eh, ini walaupun kita tungguin ya pasti kena juga nih. Enggak loh. Oh enggak ya. Enggak SL-nya di bawah. SL-nya di bawah sini. Eh, Ya. Nah, ini kalau lu ambil ya 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 mungkin lu dapat gitu kan. Ya tapi ini terlalu premium sih harganya. Saya nggak tahu suka sih, Pak. Ya, tapi ini adalah salah satu contoh lah. Tapi ini adalah ini ya. Kan dia ada corporate action kan. Kalau dia ada corporate action kita ngambil. Oke, ya, nah ini contoh salah satunya nih kalau ada koperasi kita nggak tahu dia turun sampai kemana, gitu. Walaupun mungkin oke lu ambil nggak kena apa-apa ya, masih masih bertahan di situ. Ya, tapi itu adalah satu syarat buat kita. Kalau dia ada koperasi kita nggak ambil. Baru mau masuk kemana Pak Peter? Ini harum ya, ini harum kemarin udah sempat kita bahas punya nih. Ada ya tadi tungguin aja di. Oh, ini lu tunggu dia impulse dulu aja Pak. Pak, kalau lu mau pakai setup itu ya lu tunggu dia impulse. Kalau enggak, ada roh berarti lu tunggu dia breakout, break struktur ya. Nih, ini kan udah ya, dia buang ya. Berarti lu harus tunggu dia breakout. Ini ada ini nih. Ternyata ada gap di situ. Lu mesti tunggu dia breakout, breakoutnya tinggi sih. Lu mesti tunggu dia breakout, oke? Ya kalau enggak nggak ada setup di bawah situ. Kalau enggak ya berarti lu tunggu dia impulse, kemudian dia pullback. Ya ini kan dia akan naik nih. Nah cuman kan dia harus breakout dulu baru lu bisa tarik kan. Nggak usah lah, nggak usah kejar ini lah. AADI anaknya ya. Coba kita lihat. Nah, AADI ya, ini adalah pergerakannya nih, impulsnya ya. Tuh, dia kan udah di situ. Ais, iya lupa lagi. Berarti ini kayak ini daerahnya dia sempat ngetesnya berapa kali tuh lihat. Satu ya. Ini setelah naik dia tes situ. Ini sempat tes lagi, ini sempat tes lagi, ini sempat tes lagi. Nggak tahu nanti tes lagi nggak. Kalau tes lagi nanti takutnya dia jebol. Ya sudah tes berapa kali? Satu, dua, tiga kali malah. Ya ini ada ini. Kan ada roh berarti udah di sini kan? Ya dia punya batu bara kan? Nah kalau lu nggak dapet si ada rohnya ya lu ambil ini. Cuman dia udah tes ya. Kalau ini enaknya Senin kemarin ya. Dia udah turun ke area kita buy. Oke, kemudian, nah sekarang ini ya teman-teman ya ini sekalian ya saya mau kabarin ya.
Kalau sampai si tambang-tambang ini jalan, tambang batu bara jalan, tambang mungkin emas, emas kan udah pasti jalan punya kan. Kemudian habis itu tambang aluminium bauksit-nya jalan, kemudian habis itu tambang nikelnya pun nanti apa udah mulai ada pergerakan dari situ. Berarti secara sektoral kita tahu bahwa Indonesia itu kan adalah negara yang bersumber dari tambang ya. APBN-nya itu yang paling banyak itu adalah dari tambang, kemudian baru habis itu agriculture kan. Ya, jadi kalau sampai ini mulai jalan, berarti rotasi sektoral nanti teman-teman akan mulai lihat terjadi. Rotasi sektoralnya maksudnya gimana? Kalau tambang itu mulai diminati, berarti kan ekspor itu mulai jalan tuh, ekspor tambang itu mulai jalan tuh, ya. Nah, pada saat ekspor mulai jalan, berarti penerimaan negara akan mulai naik kan? Penerimaan negara akan mulai naik, pasti akan ada pengeluaran-pengeluaran tempat lain. Ya kita mulai dari misalnya pekerja-pekerja tambang. Ya dia akan mulai nyebarin tuh uang-uang gajinya tuh. Ya, nah pada saat uang gaji mulai jalan, biasanya tinggal apa sektor konsumsi itu akan mulai jalan juga. Nah, kalau sektor konsumsi mulai jalan, berarti rotasinya tuh udah mulai bergerak tuh. Ya, teman-teman akan mulai lihat akhirnya properti juga akan jalan. Ya, jadi teman-teman pastikan update ini. Update saham-saham tambang, oke mungkin kalau teman-teman nggak ikut nggak masalah juga. Tapi teman-teman minimal update ya. Sektor tambang itu menjadi tulang punggung APBN-nya kita soalnya. Jadi kalau sektor tambang mulai bergerak, artinya akan terjadi rotasi sektoral di sana. Ya, penerimaan negara akan mulai bertambah karena ada royalti yang mesti ditambah dan lain sebagainya ya. Otomatis nanti ya pelan-pelan dulu Pak sampai ke finance. Pasti konsumsi mulai naik. Ya karena ada gaji, ada uang, ya mereka akan mulai ya minimal pertama memenuhi kebutuhan pokoknya dulu lah ya. Apa berarti barang-barang konsumsi akan mulai naik. Ya lu mau lihat kayak Mayora lah, em, apa yang lain-lain tuh ya. Termasuk di dalamnya adalah AMRT. Ya AMRT kalau misalnya lihat cerita-ceritanya AMRT cukup menarik ya. Kemudian habis itu dari konsumsi, sektor konsumsi nanti akan mulai bergerak ke sektor cyclical. Ya non cyclical ke cyclical. Jadi kalau di sektor Bursa Efek Indonesia kan dari barang konsumsi primer ke non primer. Ya dari cyclical ke non cyclical. Nah non cyclical berarti ya teman-teman akan mulai masuk ke area kayak MRT, ERA, ya S ini ya mungkin mungkin nanti akan ada dampaknya lah ya. Karena sektoralnya udah mulai jalan. Nah, nanti termasuk di dalamnya nanti pasti akan mulai finance jalan. Finance mulai jalan itu pasti akan dampaknya ke apalagi kalau properti jalan itu biasanya finance pasti akan jalan. Ya, kalau konsumsi jalan, non cyclical jalan itu biasanya akan terjadi peningkatan pada kredit. Ya, finance pasti jalan. Nah, kalau ini semua sektor udah mulai banyak yang jalan, properti pasti jalan. Yaitu rotasi sektoralnya. Jadi lihat dulu dari tambang nih. Ya dari tambang, dari agriculture, dari pertanian. Nah kalau pertanian berarti kita depend on CPO lah. CPO kan udah mulai bagus tuh, ya udah mulai bagus. Nah lu kan lihat ya, kalau apalagi daerah Sumatera, daerah Kalimantan ya, petani-petani sawit kalau udah mulai gajian, toko emas tuh diserbu. Ya, lu akan lihat deh, lu akan lihat dari situ dulu deh. Ya, nah habis itu kalau misalnya untuk yang tambang, ya sama Kalimantan, Sulawesi, ya Maluku, ya Sumatera ada tambang nggak ya? Ada tapi sedikit ya. Nah, kalau itu udah mulai jalan, ya lu lihat ya toko-toko emas itu pasti akan mulai bergerak. Ya, nah kalau dia udah mulai bergerak, ya kita tahu bahwa konsumsi udah mulai apa rodanya itu udah mulai berputar nih. Ya, nah jadi udah balik lagi ke tadi ya apa soal rally dari indeks harga saham gabungan. Ini saya sempat tulis di situ kan. Ini adalah apa Fibo Extensions ya. Mungkin nggak ada kita sampai ke berapa ini? 8.125 120 ya. Kalau gue pakai extensions maka gue tahu nah ini ya 8 ya oke 8.100 itu mungkin nggak terjadi di 2025 karena ini adalah periode rally-nya. Apalagi kalau misalnya indeks kita bisa swing low ya. Ini saya buang dulu karena dia belum ada swing high ya. Dia bisa swing low dulu. Nah, pergerakannya akan lebih sehat tuh. Bisa sampai ke 8.100 nggak? Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba dia bergerak kencang begitu, takutnya ya swing low-nya juga akan kencang juga gitu.
Ya, dan ya teman-teman lihat di pasaran itu kan adalah banyak sekali yang bilang akan resesi, ya itu mungkin akan nanti terjadi. Ya mungkin ini setelah rally ini ya mungkin itu akan disebabkan oleh ya nggak tahu apa gitu ya, nanti akan ada kejatuhan pada market. Gitu. Tapi sekarang yang kita lihat itu adalah untuk Indonesia sendiri ya, semuanya itu masih dalam koridor rally-nya indeks harga saham gabungan. Ya, oke. Nah, bagaimana kita mendeteksi rally itu akan terjadi? Ya pasti lu cek ke psikologi ya, psikologi market. Begitu dia break 7.500, lu akan lihat euforia itu mulai terjadi. Likuiditas akan mulai masuk terus. Ya, tetapi lu juga mesti tahu ya, rally kali ini itu apa ya? Saya bilang kayak gimana ya? Ini cukup berbahaya. Kenapa kita bilang berbahaya? Karena gini, saat sorry, ada istilah risk on dan risk off. Yaitu adalah siklus dari market sebenarnya, risk on dan risk off. Ya, kapan risk on? Pada saat orang berani mengambil risiko. Nah, pada saat risk on, aset-aset yang namanya safe haven itu turun. Ya, pada saat risk off, aset-aset safe haven itu naik. Sedangkan saham atau aset-aset beresiko, termasuk saham, itu adalah periode di mana risk on itu terjadi. Ya, oke. Nah, yang kita lihat saat ini periode risk on apa risk off? Nah, itu yang saya bilang anomali. Kenapa? Karena sahamnya rally. Ya, Dow Jones all time high, S&P 500 all time high, ya Nasdaq all time high. Indonesia, iya indeks harga saham gabungan ini mungkin dikit lagi ya. Ini all time high-nya kan di 7.931. Kalau sampai dia capai all time high, ini kan jadi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya kenapa? Karena emasnya itu juga all time high. Tentu lihat, ini all time high emas nih. Ya di 3.500. Oke, ini lihat ya, teman-teman bisa lihat sendiri kan dia naik terus kan. Ya emas ya. Pergerakan ini adalah uptrend yang masih kenceng loh. Itu apalagi nanti kalau The Fed akan menurunkan suku bunga, ini berarti kan suku bunga turun otomatis ya emas harus apapun yang diperingkan dengan USD itu otomatis pasti akan naik dong. Ya kan? Nah, lu ini anomali nggak? Ya, jelas anomali lah. Ya, kemudian habis itu lu kalau lihat Sun, surat utang negara, termasuk mungkin adalah punya The Fed, termasuk Indonesia punya, itu terus diborong. Ya, terus diborong. Bingung kan? Ya, bingung ya. Maksudnya dalam arti gini, karena suku bunganya kan tinggi. Ya, suku bunganya tinggi otomatis itu membuat likuiditas masuk ke situ. Jadi kalau aset safe haven adalah obligasi sama emas. Nah, dua-duanya itu all time high. Ya, all time high maksudnya dalam dalam keadaan uptrend yang cukup tinggi. Ya, nah, bagaimana lu menilai kondisi sekarang, risk on atau risk off? Harusnya kalau dia risk on, maka ini harusnya turun semua. Aset-aset emas, termasuk obligasi, harusnya turun. Tapi yang terjadi tidak loh. Ya, lu lihat ada nggak terjadi? Ya, oke. Nah, terus habis itu rilis sekarang karena saham-saham IPO dan beberapa saham aja. Ya, mungkin saja seperti itu. Ya, tetapi ya kita nggak ngukur itu ya. Kita ngukur itu adalah apa yang kita lihat ya di lapangan indeks kita itu sampai sampai rally kayak gitu ya berarti kan ada sesuatu yang anomali di situ ya mungkin ya salah satunya adalah yang cuma beberapa grup itu yang jalan karena kita lihat BBCA nggak kemana-mana ya kalau untuk saham-saham BUMN udahlah ya semakin berat ini untuk naik. Apalagi setelah ada COP ya COP ya terus habis itu lanjutin lah ya program COP itu ya ini akan semakin berat lagi. Gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau sampai nanti indeks kita masih terus rally, ya teman-teman ya, artinya kita tetap ikutin, tetapi ya dengan fear. Oke, kita yang fear, jangan jangan tenggelam pada euforia yang diciptakan oleh market. Paham ya? Ya kita yang fear. Jadi kalau lu misalnya lu pegang nih, ada saham-saham komoditas yang memang lu sudah pegang, termasuk mungkin saham-saham si grup-grup itu yang sudah lu pegang ya, dan itu sekarang lagi floating profit, maka usahakan eh, apa trailing stopnya itu benar-benar lu jalankan.
Oke, ya. Jadi teman-teman paham ya apa yang saya mau katakan ya. Jadi rally ini itu benar-benar apa termasuk kita nggak usah ngomong Indonesia deh. Lu lihat kayak S&P 500, Nasdaq segala macam itu juga kosong. Apa yang sedang dipricein oleh market? Ya padahal apa DEX-nya itu sebentar lagi jebol nih. Ini kalau sampai jebol, berarti kan ini menunjukkan bahwa ekonomi US itu tidak baik-baik saja. Ya nilai mata uangnya terus turun nih soalnya. Ya tinggal ini nih trendline ini. Begitu trendline itu jebol, maka kita tahu bahwa oh nilai US dollarnya itu tidak baik-baik gitu. Ya sedangkan sahamnya itu naik terus gitu. Naiknya kenapa? Kadarnya ekonomi nggak baik-baik. Ya kalau lu lihat saham teknologi kemarin saya share mengenai Taiwan Semiconductor Industry ya, TSCI ya, ya, ya punya itulah TSCM atau apalah ya. Taiwan ini adalah perusahaan ya kalau kita boleh katakan ya, ini adalah perusahaan yang hampir boleh dibilang menguasai hajat hidup orang banyak di dunia. Kenapa? Karena kalau sampai dia tidak berproduksi, maka Nvidia ambruk. Berarti ya Google apa segala macam itu semua pasti apalagi handphone-handphone itu semua udah ambruk. Ya. Nah, kemarin ya ternyata laporan keuangannya dia bagus. Ya kalau dia bagus, Nvidia pasti akan bagus. Ya, nanti kalau dia bagus ya mungkin nanti akan merembet kemana-mana gitu ya. Karena apa ini semikonduktor yang dipakai untuk hampir boleh bilang semua barang-barang kita, termasuk mobil segala macam, itu diproduksi dia. Ya, satu, makanya kenapa Taiwan itu dilindungi banget karena perusahaan yang satu ini nih. Ya, kenapa yang lain nggak bisa bikin? Kita lihat Huawei bikin, kemudian Samsung bikin, tapi nggak ada yang stabil punyanya si ini ya Taiwan Semi TS Taiwan Semiconductor eh, apa- Semiconductor sorry Industry. Berarti TSMI ya, oke? Ya, paham ya, teman-teman ya. Nanti nanti pasti saya update. Ya, tetapi setidaknya kita lihat dulu di Indonesia ya. Kalau tambang itu mulai jalan, karena ini ya, karena semua perang-perang tarif kan harusnya udah selesai nih. Kemudian habis itu kita mungkin dapat kepastian bahwa di Agustus itu ya kita paling akan dikenain 19%. Apalagi nanti kalau misalnya jadi diturunkan itu adalah katalis yang cukup positif untuk Indonesia ya. Kita mau lihat tambangnya bagaimana. Saham tambang dulu. Karena itu adalah pemasukan terbesar untuk APBN. Begitu tambang jalan, nah kita mau lihat rotasi sektoralnya itu nongol nggak, jalan nggak. Kalau dia jalan, nah itu rally-nya harusnya tidak kosong. Rally-nya harusnya tidak kopong. Ya, tetapi tetap kita perhatikan eh, dengan fear. Karena setelah rally itu pasti akan ada euforia. Kalau lu udah euforia, apa yang kita lakukan? Kalau orang sudah mulai greedy, kita berarti udah mulai siap-siap jualan. Ya, tinggal di mana aja sinyal keluar kita jual. Gitu, paham ya? Ya, selalu kita apa di sisi sebelahnya pasar. Kalau pasar mulai euforia, kita ada di fear-nya. Kalau pasar mulai fear, kita ada di greedy-nya. Kayak kemarin pada saat dia turun, apa yang kita lakukan? Kita malah all in. Ya, pada saat dia udah mulai menyentuh area-area yang kita mau ya, kita mulai all in malah. Ya, tetapi sekarang karena lu udah mulai floating profit ya. Nah, floating profitnya lindungi dengan trailing stop, jangan lupa. Ya, saya mau katakan seperti itu. Oke? Oke, teman-teman ya. Eh ya, oke ya. Ini nanti soal tanya jawabnya nanti kita lakukan di hari Jumat aja ya. Pak Leo ini apa ya? CPO coklat. Oh ya. Eh, nanti kita lihat ya. Coba soalnya kalau emiten coklat sama emiten kopi nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu banyak-banyak banget. Ya paling CPO doang ya. Kalau sampai CPO kita bisa dapat 0% di US ya. em, apa kemudian habis itu kan CPO dari Brasil mungkin ini dialihkan ke kita. Itu itu pasti CPO tambah inilah ya. Apa tambah rally lagi gitu ya. Kita tunggu aja lah. Nanti teman-teman tinggal update-update aja itu. Tapi yang pasti adalah selalu trading dengan
setupnya ya. Selalu trading dengan trading sistemnya. Jadi nggak eh, tahu dengan benar kenapa gue masuk. Kemudian habis itu tahu dengan benar di mana risikonya, tahu dengan benar di mana gue harus apa ambil profitnya, taking profitnya seandainya kalau market udah mulai berbalik arah. Ya, oke. Baik teman-teman, saya pikir hari ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Oke, saya izin pamit teman-teman. God bless semua. Thank you untuk waktunya ya. Thank you.